Jadi nanti kita ada pupuk pertumbuhan, kemarin udah kita lalui. Sekarang pupuk menjelang pupuk pembuahan. Itu ala kita teman-teman ya. Mungkin bilang udah pupuk pembuahan sebelum itu ya terserah, intinya kita versi-versian ya. Versi kita ada pupuk pertumbuhan menjelang pembuahan dan pupuk pembuahan nanti. Kalau udah begini nih Kang, coba nih Kang lihat Kang ya. Ini batang nih udah hijau menguning ya. Ini udah mulai mau menua, mau mencoklat, tapi belum coklat tuh, masih semu-semu hijau gitu kan. Berarti siram, perhatikan jangan terlalu banyak seperti sebelum-sebelumnya, agak sedikit dikurangin juga. Tapi perhatikan kalau musim kemarau ini jangan sampai kekeringan ya teman-teman. Indikasinya dia daun tuh suka lemes gitu ya, kayak kurang air gitu juga, jangan sampai gitu ya. Terus juga nanti pupuk ini Kang, kita rencana N-nya kita turunin. Kemarin kan pupuk pertumbuhan seimbang Kang ya. Iya. NPK ya. Itu seimbang. Nah, kita sekarang N-nya kita turunin, fosfatnya kita naikin, kaliumnya tetap. Kurang lebih gitu Kang. Rumusnya itu arah kita. Iya. Itu. Ya mungkin pupuk persiapan ini sampai kapan? Paling 1-2 kali teman-teman. Bisa sekali, bisa 2 kali, baru nanti next ke pupuk pembuahan. Itu kita MKP plus SOP tanpa N. N-nya dikosongin, fosfatnya di tinggi yang tadi tinggi udah tetap, berarti kaliumnya lebih ditinggiin dari fosfat gitu. Jadi gini, nanti kita pakai NPK 16-16, itu kan udah seimbang teman-teman ya. 16-16-16. Lalu kita tambahkan MKP. MKP itu kan fosfatnya tinggi, kalium agak rendah gitu. Ya kan Kang? Iya. Jadi nanti posisinya gini. Ini N, fosfatnya lebih tinggi, Iya. kaliumnya agak rendah sedikit dari fosfat gitu, tingkatannya gitu. Paling rendah N, nitrogen, agak tinggi kalium, fosfat paling tinggi gitu. Nah nanti kalau masuk pupuk pembuahan, kita N-nya ini dikosongin. Iya. Jadi ada fosfat sama kalium, tapi posisinya kalium lebih tinggi, kita naikin gitu Kang. Nanti pas pupuk pembuahan kita biasa pakai MKP, fosfat tinggi, kalium agak rendah dikit, ditambahkan SOP khusus kalium. Jadi kaliumnya naik lebih tinggi lagi gitu. Iya. N-nya kosong kalau pupuk pembuahan gitu. Itu aplikasinya 1 atau sampai 2 kali doang ya? Untuk yang mana? Yang menjelang? Iya. Itu lihat kondisi Kang. Nah. Lihat kondisi. Karena ini itu kita gini mulai masuk persiapan pembuahan. Nanti kalau emang 1 kali menjelang minggu depannya itu udah mencoklat banget di sini, minimal 1 jengkal atau 25 cm, ya kita langsung naik ke pupuk pembuahan berikutnya. Tadi berarti kalau secara merek Om Rodi pakainya apa yang persiapan tadi? Pupuk kita deh. Apa aja? NPK kan 16-16 ya. Itu, kita biasa pakai Pak Tani. Pak Tani. MKP-nya Pak Tani juga. Sebetulnya nggak harus merek sama teman-teman. Yang penting rumusnya itu. Kalau mau ngikutin ala kita nih gitu kan, itu istilahnya rumus unsur haranya. Kalau merek nggak penting. NPK bisa ganti ya Ramila atau apalagi tuh Mutiara bisa teman-teman. MKP bisa Santa Grow juga, MKP-nya sama itunya kan, bisa kok. Nggak terpatok. Dosisnya Om? Dosis tetap kembali kita ke hitungan gram Kang, untuk menjaga biar nggak overdosis ya. Itu ini pembuahan pertama, umur sekitar menjelang 5 bulan nih ya, 5 bulanan lah ya, mau masuk 5 bulan ini ya kita 4 gram lah. 4 gram kita udah bikin standar dulu. Nanti mungkin di pembuahan kedua bisa naik ke 5 gram gitu Kang. Semua 4 gram ya? Ya 4 gram dalam arti 1 liter 4 gram itu susunan dari NPK sama MKP itu Kang. Berarti kalau digabung kondisinya 4 gram per liter. Berarti 2 gram 2 gram? Ya kurang lebih seperti itu. 2 pupuk itu 2 gram 2 gram? Kurang lebih ya separuh-separuh lah. Untuk antisipasi jangan sampai overdosis. Kalau ini 300 liter. 300 liter berapa liter? Ini kurang lebih 15 liter. Nanti Iya, kita pakai 15 liter. 15 liter sekali kocor ya teman-teman. Berarti 15 kali 4 gram. Berarti berapa? 60 gram totalnya. Bisa nanti 30-30. Iya, betul. Atau 20-40. Dia kurang lebih seperti itulah. Kalau untuk pembuahan, ya, setelah berapa hari atau pekan dari pupuk tadi? Ya tadi, kalau paling cepat 1 pekan, 7 hari, paling cepat ya. Tapi kalau ternyata misalkan
hari ke depan ini belum coklat banget, di sejengkal pertama ini belum rata, berarti masih kita pupuk yang tadi, persiapan masuk pupuk pembuahan. Satu kali lagi dilihat. Kalau emang satu kali ini, besok pekan depan udah standar coklat, standar Coklat kita ini biasa ya? masuk pupuk pembuahan. Coklat ini ya, Iya, coklat ini kan tersiernya. betul, tersier minimal 20 cm atau 25 cm, Kang. Ini minimal udah coklat semua ke sini. Dari sekunder ya. Dari sekunder. 25 cm dari Betul, sekunder. dari sini teman-teman Itu harus itunya coklat dulu ya. Ya, gitu. Ini ala-ala penghobi, maksud dalam arti bukan ala perkebunan ya, perkebunan lebih ketat lagi ya. Iya, gitu. iya. Berarti setelah itu masuk pupuk pembuahan 4 Betul. kali ya, 4 pekan. 4 sampai 5 kali. Kita lihat kondisi juga. Bahkan ada kalanya kalau emang ternyata di pupuk ketiga kok sepertinya ini bat udah mau pada pecah. Ciri-cirinya itu udah ada sedikit tertak dan ada putih-putih nongol, Kang. Kayak kapas ya. Itu berarti indikasi udah mau pada pecah. Bisa aja di pupuk ketiga langsung pangkas. Atau keempat atau maksimal kelima. Maksimal ya ini yang standar varian-varian Genja ini kita nggak lebih dari 5 kali. 4 atau 5 kali, bahkan ada yang kadang lebih cepat 3 kali. Maksudnya nggak sampai 6-7 kali. Mungkin varian-varian khusus ya yang termasuk kurang Genja akan kita perbanyak gitu dosis ininya, aplikasinya. Kalau sudah indikatornya apa Om? Atau kalau siap pangkas? Itu tadi. Kalau satu dari aplikasi kita maksimal dibikin 5 kali. Bagaimanapun tuh kalau varian-varian yang standar itu kan dia Kang ya. Kita pangkas. Biarpun obat-obat itu mungkin belum pada ada retak-retak gitu ya. Berarti normal lah, pangkas di situ. Jangan kebanyakan aplikasi lagi, takut overdosis. Iya. Kecuali varian-varian tertentu yang butuh mungkin perawatan lebih ekstra, itu dikecualikan. Tapi kalau itu tadi mungkin di keempat ternyata obatnya ini udah bulat banget dan khawatir pecah nih, udah ada sedikit belahan lapisan kulit Mau sprout obatnya ya. Itu kita pangkas aja di keempat boleh. Om, kalau mengulang lagi pupuk pembuahannya apa aja? Pupuk pembuahan tadi seperti kita singgung itu MKP plus SOP. Itu yang dominannya Kang ya, yang utama. Tapi kita kan diseling Manohara atau pupuk boron. Itu untuk boron itu udah mati karate boron. Ini ada kalsium dominan, boron plus itu ya unsur mikro lainnya. Atau Manohara. Itu pun sama, kandungannya hampir sama karate boron sama Manohara. Jadi itu kita pakai untuk melengkapi unsur mikronya. Unsur-unsur kecilnya gitu loh, yang magnesium, sulfur, Zn itu loh Kang. Ambil dari situ. Sama satu lagi asam humat. Asam humat. Asam humat kita biasanya pencampur pas pemupukan, bareng pupuk dicampur. Yang hitam itu bubuk hitam teman-teman. Itu berapa kali? Apakah setiap mupuk? Boleh, terserah. Apakah hanya 2 kali? Boleh. Kita kadang-kadang lihat kondisi stok juga, kadang-kalanya yang jelas kita selalu pakai biar kata di pupuk 1, ketiga sama kelima, atau ke 1, kedua, ketiganya enggak, atau ada terus bisa, nggak masalah insya Allah. Yang penting juga ya normal-normal aja pakainya, kurang lebih 1 sendok per 5 liter. Om, kalau yang pupuk MKP sama SOP ya? Ya itu untuk pupuk buahannya, itu kita bilang dosisnya? dosis sama 4 gram berarti. Sama dengan itu? Iya, kita harus punya gram-graman teman-teman. Punya kecuali alatnya teman-teman udah biasa sekian sendok sekian gram feeling. Feeling. Tapi juga karena ingat teman-teman, pupuk karate boron, pupuk Manohara, MKP itu punya beratnya itu beda-beda. Biarpun sama-sama 1 sendok, karena ada bahannya beda-beda kan. Volumenya, volume iya, sama pupuk beda ya. Biasa kan kayak Manohara 1 sendok muncung. Iya. Sama MKP 1 sendok muncung, Iya. jauh lebih berat MKP. Iya. Karena MKP itu kayak kristal ya, lebih bobotnya lebih atep. Kalau Manohara kan kayak tepung gitu. Iya. Nah juga teman-teman, ini persiapan pembuahan ya, kita rapikan ini percabangan yang udah memanjang lagi ya. Nih tuh temennya. Ini ciri khas Gospi nih, sering begini kalau udah masa-masa begini, cirinya Genja ya teman-teman. Insya Allah teman-teman bisa gampang membuahin Gospi ya. Kita pernah dapat nih. Ini sisakan masih ada nih, nggak kita bersihkan dari sini ya. Nah, ini. Kurang lebih nih. Ini yang kemarin udah kita batasin, nongol lagi nih, kita batasin lagi. Nah, ini teman-teman tuh kita kotak-kotakin, udah terus rapiin semua gitu. Nah, kalau yang deket-deket sini boleh lah kita buang dikit-dikit gitu. Nah pertengahan ke ujung dijaga.
tunas airnya. Jangan sampai pecah. Ya khawatirnya kalau kita Mata-matanya. bersihkan, ini pecah belum waktunya. Mata tunasnya ya. Kalau ada yang nanya, Om, kalau ujungnya doang kita pelihara ke bawah bersihin semua. Saya khawatir, takutnya kalau ujung doang yang tunas air dipelihara, tetap di sini ikut pada pecah. Kalau kita makanya kurang lebih dari pertengahan teman-teman ya. Kalau sini jarang pecah ya, Mas? Sini jarang. Ujungnya dengan sekunder itu jarang jarang ya? sekali di sini pecah karena memang Kalau terlalu setengahnya karena cenderung ada di ujung dulu ya nutrisi kang larinya set itu kan ngumpul di sini. Biasanya kalau ada pecah bagian sini dulu nih bat nih ikut pecah biasanya ya. Iya. Gitu. Tapi yang penting minimal perkiraan bat-bat potensial masih ada, hasil masih aman. Toh ntar juga ada yang kita buang-buangin berjalannya waktu pupuk pembuahan kita teman-teman kini akan kita potong mundur, pupuk pembuahan berikutnya potong mundur. Jadi pas kita mau pangkas pembuahan yang tadinya mungkin 1 meter atau 1,1 meter atau 1,2 akan cenderung udah pendek kita ya pas pembuahan, makin mengecil, makin memendek. Ya, ya. Ada di kisaran mungkin 90 atau 95 cm biasanya. Jadi pas kita pangkas yang kita buang biasanya paling 1 atau 2 ruas doang. Kalau dulu kan kita sempat yang buang bisa 50 cm, 60 cm yang dibuang. Iya. Kalau sekarang lebih cenderung buang sedikit teman-teman. Karena kita main tekan, pendekin supaya nggak buang nutrisi banyak gitu. Dan memang kemarin yang di kebun lama juga cukup efektif ya gitu teman-teman.